Sudah nenek bilang, jangan pernah mencari tahu. Siapapun kamu, apapun julukanmu, terserah. Tapi kamu tahu akibatnya sekarang? Tanya Nekmar. Aku menggeleng. Jawab! Teriak Nekmar. Sita cuma mencari sakti, Nek. Kenapa kalian malah menyudutkanku? Seolah ini kesalahanku. Kataku lepas kendali. Tidak ada yang menyudutkanmu. Kami semua peduli denganmu. Tapi untuk mendengarkan orang tua saja kamu tidak mau. Cecar Nekmar. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Sita, kata Bule Fatma. Apa yang tidak ku tahu, Bule? Sudah Sita bilang, Sita pergi mencari sakti, kataku membela diri. Sekarang kenapa bisa kamu pergi ke Cungkup? Tanya Bule. Aku hanya diam. Tak berani menjawab pertanyaan Bule Fatma. Lalu ku tatap mata Manik Nekmar mencari persetujuannya. Wanita itu diam dan tak berekspresi. Tampak sekali raut wajahnya terlihat sedih dan khawatir. Sita, tanya Bule kembali. Sita bertemu dengan Ratih. Dia mengatakan kalau aku mau tahu apa itu Kromoleo, tanya saja kepada bocah yang ada di rumahmu, yaitu Sakti. Kataku dalam sekali tarikan nafas. Maksudnya? Tanya Bule Fatma bingung. Lantas aku menceritakan kenapa aku bisa langsung pergi ke Cungkup untuk mencari sakti. Gendeng! Tukas Om Panca yang ternyata sudah berdiri di ambang pintu. Semua yang ada di rumah itu terdiam menatapku tak percaya. Bahkan Om Najib juga tampak jengah menatapku. Kamu, ini memang kesalahanmu. Kalau kamu tidak pulang ke tempat ini, pasti sakti masih ada di rumah ini, ucap Bule Fatma. Hah? Salahku? Bagaimana bisa ini semua salahku? Tak tahukah mereka kalau aku benar-benar peduli dengan bocah itu? Salahku, kenapa menjadi salahku? Aku hanya mencari tahu, mencari keberadaan sakti. Aku mencoba membela diri. Duh, tidak ada yang namanya Ratih di desa ini. Asal kamu tahu, tak satu pun warga desa yang berani masuk ke dalam Cungkup itu. Kamu ingat kan cerita nenek soal ibumu? Tanya Nekmar. Aku tertegun mengingat ucapan Nekmar tadi sore. Puncak bukit yang nenek maksud itu adalah Cungkup, kata Nekmar. Aku terdiam. Otakku langsung bekerja cepat, menyambungkan semuanya. Informasi yang kudapatkan dari Nekmar, Sakti, bahkan Ratih, silih berganti masuk ke dalam kepalaku. Malam Selasa Kliwon, ucapku. Malam Selasa Kliwon, kenapa ada apa dengan Malam Selasa Kliwon? Kata Bule Fatma. Ratih bilang, kalau kita harus mencari sakti sebelum Malam Selasa Kliwon. Tujuh nyawa dan yang terakhir adalah sakti, ucapku. Semua orang yang ada di ruangan itu menatapku keheranan. Aku pun yakin mereka bingung dengan ucapanku. Ya, sekarang sudah jelas. Ada orang yang sedang bermain ilmu hitam di kampung ini. Mereka menggunakan Kromoleo untuk menandai tumbal selanjutnya, kataku lancar. Andai mereka semua memberiku ruang untuk berpikir, mungkin aku bisa jauh lebih memahami ini semua. Lalu ingatan tentang kepala-kepala yang ditarik salah satu pengiring jenazah itu muncul di kepalaku. Sontak aku melihat ke arah Najib. Kamu setelah ini, Kromoleo menandaimu sebagai tumbal selanjutnya, kataku. Ngomong apa bocah iki? Bangsat, kata Najib keras. Aku menggeleng. Terserah apa katamu, aku sudah melihat semua. Kepala-kepala itu ditarik satu persatu dari kendi yang laki-laki itu bawa, kataku. Duk, tidak, dengarkan nenek dulu. Sekarang ceritakan pelan-pelan. Apa yang kamu lihat semua tanpa terkecuali, ucap Nekmar lembut. Aku meneguk salifah, menarik nafas, dan mulai menceritakan semua kejadian yang kualami di tempat ini tanpa terkecuali. Astagfirullah, kenapa kamu tidak bilang sama kami? Tanya Bule Fatma. Sita mengira kalau Sakti hanya mengigau atau apalah namanya. Tapi setelah semua kejadian ini, Sita paham
Kalau memang ada yang sedang mengincar kita, sekarang yang paling penting mencari keberadaan Sakti, ucapku. Lalu bagaimana denganku? Tanya Najib. Aku benar-benar lupa dengan orang ini. Kulirik Om Panca yang sedari tadi diam tak bersuara. Kita cari keberadaan Ratih. Aku yakin dia bisa membantu, ucapku. Mau nyari di mana? Tidak ada wanita yang bernama Ratih di desa ini, ucap Om Panca pada akhirnya. Aku mengusap wajah kasar, tidak menyangka kalau rasa penasaranku bisa membuat masalah sampai sejauh ini. Sita bakal kembali lagi ke Cungkup, kataku mantap. Jangan sembrono kamu, kita tidak tahu siapa yang berbuat nista seperti ini. Terlebih, kalau kita gegabah, semua bisa kena imbasnya, ucap Om Panca. Aku menggeleng. Keyakinanku mutlak. Saat ini hanya Ratih yang bisa membantuku. Entah dia setan atau manusia, aku tak peduli. Kalau Om Panca punya solusi, Sita tunggu sekarang. Waktunya tinggal beberapa hari lagi sebelum malam Selasa Kliwon, tugasku. Aku dan Om Panca saling beradu pandang. Aku tahu dia peduli kepadaku, tapi sudah cukup muak dengan apa yang kualami saat ini. Sudah cukup. Sekarang, Panca, kamu beritahu Pak Kades dan sesepuh desa. Sita, kalau memang kamu mau pergi lagi ke Cungkup itu, biar Najib yang menemanimu, kata Nek Mar tegas. Lah kok saya, Bude? Protes Najib. Sudahlah, Jib. Kamu dengarkan apa yang Sita katakan toh? Begini saja, kalau kamu tidak jadi mati dan semua masalah ini selesai, Bude bakal nikahkan kamu dengan Sita, ucap Nek Mar dan langsung beranjak pergi masuk ke kamar. Sedang aku dan Najib hanya melongo mendengar ucapannya. Bagaimana bisa dia menjodohkanku tanpa persetujuan sama sekali? Keluarga macam apa ini? Sita, panggil bule. Aku menoleh menunggu apa yang akan diucapkan oleh wanita itu. Tolong cari Sakti ya, ucapnya sendu. Aku mengangguk mantap. Lalu setelahnya mereka berjalan keluar menuju ke rumah Pak Kades. Ayo, kataku. Kamu sendiri saja. Toh aku tidak minat nikah dengan wanita barbar sepertimu, ucap Najib. Najis, siapa juga yang mau nikah sama orang desa sepertimu, ucapku sarkas. Tanpa menunggu balasannya, aku bergegas menuju bufet mencari senter, dan setelah ketemu langsung melangkah keluar rumah menuju Cungkup. Sial, niat mau ketemu sama keluarga almarhumah ibu malah jadi ajang perjodohan tanpa persetujuan sama sekali. Aku menggeleng. Tidak. Untuk saat ini itu tidak penting. Yang harus kulakukan sekarang adalah fokus mencari keberadaan Sakti. Kalau saja kutemukan bocah itu dan dia justru sedang bersembunyi di suatu tempat, lihat saja, bakal ku bedong tubuh kecilnya itu. Aku menengok ke belakang. Dasar pengecut, umpatku saat tak melihat keberadaan Najib. Aku sudah hampir mencapai Cangkup. Beberapa kali ku dengar suara lirih kromo Leo, namun ku tepis. Aku yakin itu hanya di dalam kepalaku. Ayo Sita, itu cuma halusinasimu, kataku menguatkan diri. Hingga akhirnya aku sampai di undakan batu pintu masuk Cungkup. Sepi, aku tak merasakan hawa keberadaan orang. Aku ragu untuk masuk ke dalam, teringat dengan semua kejadian yang baru saja aku alami. Tapi apa pilihan yang kupunya? Hanya aku yang tahu soal Ratih. Andai si pengecut itu ikut, pasti perasaanku jauh lebih tenang. Kumantapkan hati, tanganku sudah terjulur ke depan untuk mendorong pintu masuk. Aku hanya berdiri di ambang pintu, mencari keberadaan Ratih. Namun yang kutemui hanya kesunyian. Beberapa kali aku menyorot senter ke segala sisi, bahkan ke arah keranda di ujung ruangan. Ingin sekali rasanya aku pergi dari tempat ini. Tapi hanya Ratih satu-satunya orang yang bisa membantuku menemukan bocah sialan itu. Aku terlonjak kaget. Spontan ku sorot keranda bambu di ujung ruangan. Sial. Kenapa siluet yang ditimbulkan dari cahaya senter membuat bulu kuduku meremang hebat? Bayangkan saja seorang diri di makam tua dengan keranda bambu dan semua kejadian yang baru saja ku alami. Bangsat. Kalau bukan karena Sakti, aku tak sudi berada di tempat ini lagi. Ratih, panggilku saat mendapati ada sesuatu yang bergerak pelan. Bodoh.
Tidak mungkin Ratih bersembunyi di dalam keranda itu. Bergegas, aku melangkah meninggalkan tempat terkutuk ini. Persetan jika itu Ratih. Aku sudah muak sekali dengan semuanya. Hingga saat aku hendak melangkah meninggalkan Cungkup, sekelebat bayangan muncul di benakku. Gambaran di mana Sakti sedang meringkuk ketakutan. Sial! Umpatku kembali menoleh ke arah Cungkup. Bagaimana ini? Aku sama sekali tak punya pandangan akan pergi kemana. Apa aku kembali saja ke rumah Nekmar? Seakan kejadian aneh tak bisa hilang begitu saja. Belum sempat aku berjalan menjauh, sayup, telingaku menangkap suara gamelan dari dalam Cungkup. Keningku berkerut menatap kembali ke arah Cungkup. Tenang, Sita, tenang. Mungkin itu suara radio dari desa, ucapku lirih menenangkan diri. Cring! Aku tersentak kaget. Tak berani mengalihkan pandangan dari pintu Cungkup, berharap ada seseorang selain diriku. Ku tengok ke belakang. Namun yang kutemukan hanya keheningan. Bahkan suara hewan pun tak terdengar sama sekali. Cring! Cetar! Suara itu kembali muncul. Tetapi tunggu, aku mengenali suara terakhir. Sakti! Ucapku lirih. Teringat dengan suara cambukan yang sering bocah itu mainkan. Tanpa berpikir, aku berlari ke arah Cungkup, membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Namun yang terjadi justru membuatku diam terpaku. Kini kudapati ada beberapa orang, termasuk Sakti dengan pecut dan mainan kuda lumpingnya. Bodoh, aku tak menyadari. Sejak kapan lampu di dalam Cungkup menyala? Padahal sebelumnya ruangan ini begitu gelap. Cring, cetar. Sakti dengan lincahnya menari, melompat mengikuti irama gamelan. Ia mengapit kuda lumpingnya, membuatku begitu takjub sampai lupa dengan apa yang kulihat tidaklah nyata. Sakti berhenti, ia menoleh ke arahku, dan disinilah aku baru tersadar kalau bocah itu bukanlah Sakti, melainkan seorang bocah dengan banyak darah di wajahnya. Bibirnya sobek hingga ujung telinga, giginya runcing tak rata, dengan mata putih begitu mengerikan. Cring! Bocah itu kembali menghentakkan kakinya dan terus menatap ke arahku. Cring, cring, cring. Bocah itu kembali menari. Semakin lama gerakannya semakin cepat. Bahkan aku dibuat pusing dengan suara yang ia timbulkan. Niat hati ingin memintanya untuk berhenti menari, tapi belum sempat aku membuka mulut, terdengar bunyi gong yang memekakan telinga. Tersentak. Dari mana semua ini muncul? Kenapa aku bisa melihat hal-hal seperti ini? Duh, Gusti, tolong. Bong. Suara gong itu kembali berbunyi. Kini bocah laki-laki itu berdiri diam. Tangannya mengacung ke arah keranda. Terlihat 7 buah kepala ditaruh tepat di sisi keranda. Mulai dari Pak Suhar, Najib, Om Panca, Sakti. Bangsat, apa itu? Kenapa ada sesuatu yang membuat nyaliku benar-benar menciut? Kemudian yang paling membuatku takut, tanpa kusadari, ke-6 orang pembawa keranda itu sudah berdiri berjejer. Tanpa aba-aba, salah satu dari pembawa keranda itu bergerak perlahan tanpa suara. Kepalaku menggeleng cepat, memintanya agar tidak melakukan apapun. Tetapi percuma. Laki-laki pembawa kendi itu terus bergerak. Bahkan dengan santainya, dia mengguyurkan darah dari dalam kendi ke masing-masing kepala. Kemudian ia menatapku. Ia mengambil satu benda yang tak bisa kulihat bentuk dan rupanya, lalu memberikan kepada bocah itu. Tolong, siapapun tolong. Batinku menjerit ketakutan. Entah dari kapan, dalam sekedipan mata, bocah itu sudah berdiri tepat di hadapanku. Lalu ia mengangkat tangan kecilnya ke atas, seolah memintaku untuk melihat benda yang ia bawa. Seketika aku menjerit tanpa suara. Gila, bagaimana bisa kepalaku ada di situ, penuh dengan darah, bahkan bau busuk menguar begitu hebat. Patimu, bisik bocah itu dengan seringai yang benar-benar mengerikan. Sita, ucap seseorang. Bersamaan kurasakan ada sentuhan di pundakku. Aku tersentak. Semua lenyap, bahkan suara gamelan itu juga hilang, ditelan bumi. Ratih? Tanyaku kaget. Ratih tidak menjawab. Ia terus menatapku dengan pandangan aneh dan tak terbaca. Sopo kowe? Tanyaku sekali lagi.
Ratih bergeming, justru ia menarik rambut panjangnya ke depan dan menyisirnya dengan jemari yang lentik. "Ratih," sentakku. "Cungkup ini makam dari sesepuh desa. Dia mati di sini, di atas makam ini. Kepalanya terpotong dengan posisi duduk bersila," ucap Ratih tiba-tiba. "Hah? Apa maksudmu?" tanyaku sekali lagi. Dulu sekali, ada sekelompok orang yang sudah hampir putus asa dengan keadaannya. Bahkan keserakahan mereka membuat hidup orang sengsara. Lanjut Ratih tanpa menghiraukanku. "Semua manusia itu sudah dibutakan oleh dunia. Mereka meminta kepada yang tak semestinya. Disinilah aku menjaga mereka agar tak bisa keluar." Lanjut Ratih. Menjaga apa? "Jangan membual," ucapku mulai tak tahan. "Kromoleo," kata Ratih sambil menunjuk ke arah keranda. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Ratih sudah berbicara lagi. Kali ini dengan suara keras penuh penekanan. "Golek bocah lanang kae, cari anak laki-laki itu. Ingat sampai malam Selasa Kliwon. Kalau tidak, akan terjadi lagi. Kromoleo menjadi petanda," ucap Ratih. Aku mengerjap, tak menyangka. Setelah mengucapkan kalimat panjang, sosok perempuan itu hilang, entah kemana. "Dedemit bangsat," umpatku, langsung berlari keluar Cungkup. Aku sudah benar-benar muak sekarang. Bagaimana bisa aku menjadi seperti ini? Dan kini sudah jelas, Ratih memang bukan manusia. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kemana harus mencari sakti? Dan kenapa pula aku harus diperlihatkan semua ini? "Bangsat!" teriakku kencang sampai menggema keras. Nafasku memburu, ingin sekali menumpahkan semua kemarahan dan ketakutan ini. Tapi kepada siapa? Dan bagaimana aku menyelesaikan ini semua? "Sudah tahu apa sebetulnya tempat ini?" ucap seseorang dari kegelapan. Kusorot senter ke arah sumber suara. Tampak seorang laki-laki berdiri dalam keremangan pohon. Tangannya bersedekap di dada, raut wajahnya datar. Pandangannya terus menatap ke arah Cungkup. "Najib," panggilku kaget. "Sudah bertemu dengan apa yang kamu cari? Masih menganggap tempat ini kamar tidurmu?" tanya Najib sambil berjalan mendekat ke arahku. Kuperhatikan wajah laki-laki ini. Ekspresinya berbeda sekali sewaktu di rumah Nekmar. Kali ini dia jauh lebih tenang dan berwibawa. Andai sekarang situasinya berbeda, pasti Najib akan terlihat mempesona. Apa maksudmu?" tanyaku pura-pura tak mengerti. "Jangan berlagak bodoh. Sekarang situasinya semakin rumit. Kalau warga sampai tahu jika Kromoleo muncul kembali, bisa jadi bukan Dedemit itu yang membunuh kita, melainkan warga desa sendiri," ucapnya lugas. Aku tak peduli dengan warga desa. Penting sekarang bagaimana cara menemukan sakti. Ucapku masih terus menyorot tubuh laki-laki di depanku ini. "Percuma, anak itu tidak akan ketemu. Mau dicari dimanapun, juga tidak akan ada hasilnya," kata Najib. Aku maju selangkah, mencengkeram baju Najib. Pandanganku terpancang lurus ke manik matanya. "Brengsek, di mana sakti?" tanyaku penuh penekanan. Najib menghempaskan cekalanku dengan kasar. "Jangan sembarang menuduh, Doro Putri," kata Najib. "Lalu apa maksudmu bicara seperti itu, hah?" tanyaku sengit. "Kalau Kromoleo menandai orang-orang yang bakal menjadi korban, bagaimana kalau Dedemit itu juga bisa menuntun kita kepada siapa yang sudah melakukan ini semua?" tanya Najib serius. Aku terhenyak, sedikit lebih lama mencerna kata-kata Najib. Aku tidak paham. Semua kejadian ini benar-benar di luar logika manusia. Dari mimpi, pertemuan dengan Ratih, kejadian bersama Sakti. "Bagaimana caranya?" tanyaku penasaran. "Bukankah kamu mendengar suara mereka?" ucap Najib. "Maksudmu?" tanyaku bingung. "Melok opo pati," kata Najib lirih, yang katanya ikut apa mati. Dahiku berkerut. "Maksudmu aku harus mengikuti kemana mereka pergi?" tanyaku. Najib mengangguk singkat. "Tapi bagaimana?" tanyaku kebingungan. "Sebentar, maksudku, bagaimana cara mengikuti Dedemit?"
Bukannya mereka tak kasat mata? Ide macam apa ini? Kita lakukan satu ritual agar kamu bisa seutuhnya melihat mereka. Bagaimana? Kalau kau bukan pengecut, aku yakin Sita yang berani ini bakal mau melakukan semuanya demi sakti, ucap Najib. Ku pertimbangkan sesaat. Otakku berputar dengan cepat. Ingin rasanya menolak. Toh semua tidak ada hubungannya denganku. Aku pergi ke kota pun, mereka tak bakal bisa menemukanku. Tetapi sekelebat bayangan sakti muncul, membuatku spontan mengangguk. Baik, kalau begitu, ayo kita lakukan, ajakku. Najib menggeleng. Kenapa aku harus ikut? Atau kamu berharap aku mau menikah denganmu? Tanya Najib. Aku melongo. Sedang bicara apa dia? Bukannya tadi ia memintaku untuk melakukan sebuah ritual. Kamu yang memulai. Kamu juga yang harus mengakhiri. Aku tidak sudi masuk ke tempat terkutuk itu, kata Najib menyeringai. Pengecut. Katakan saja bagaimana caranya, biar aku lakukan sendiri, ucapku sambil menoleh ke arah Cungkup. Sejenak aku berpikir. Aku melihat ada bayangan Ratih berdiri di sana, walau tak terlihat jelas ekspresinya. Ambil kain yang diikat di salah satu rangka keranda. Ambil bambunya juga. Setelah itu ikuti kemana Kromo Leo pergi. Saat kamu tahu korban yang dituju, tancapkan bambunya di depan rumah itu, kata Najib. Hanya seperti itu, tantangku mulai muak dengan laki-laki ini. Najib terlihat mengangguk. Ada satu pantangan saat kamu melakukan itu semua. Jangan sampai Kromo Leo tahu kalau kamu mengikuti mereka, katanya serius. Hah? Maksudnya bagaimana? Jangan sampai Kromo Leo tahu kalau aku sedang mengikuti mereka. Tapi bagaimana caranya? Jangan membual. Dedemit itu bakal tahu kalau aku mengikuti mereka. Tugasku. Benar kan? Selama ini aku cukup sering melihat film horor. Dan dengan pemikiran logis pun, tak mungkin kita bisa membodohi Dedemit. Sita. Aku dengar dari Panca kalau kamu wanita cerdas. Tapi sepertinya ungkapan orang tolol lebih cocok untukmu. Aku sudah bilang kan, kita lakukan ritual, cemooh Najib. Jangan berbelit bangsat, katakan saja. Ritual apa itu? Umpatku mulai meledak. Najib nampak mempertimbangkan. Kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri, bergantian seolah sedang menilaiku. Yakin? Mau melakukan ini semua? Tanya Najib. Sudahlah, jangan banyak bicara, katakan saja. Umpatku jengkel. Benar-benar manusia ini kenapa malah mengulur waktu dan berbuat sesuatu yang tidak penting? Baik, tetapi berjanjilah untuk mengikuti semua perintahku, apapun yang kuminta. Kamu tak boleh menolak. Dan jika sudah melakukan ritual ini, kamu tak boleh berhenti di tengah jalan, ucapnya. Aku mengangguk kaku, mengiyakan semua yang diucapkannya. Kalaupun bukan karena sakti, mana mungkin aku mau? Sekarang kita pulang ke rumah nenekmu dan jangan bilang apapun, paham? Ucap Najib sambil berpaling dan mulai melangkah pergi. Aku diam, bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan oleh laki-laki ini? Kembali ku tengok ke arah Cungkup dan ternyata Ratih masih berdiri di sana, memperhatikan Kamis dari tadi. Setelah kembali ke rumah Nekmar, ternyata ku dapati rumah sudah penuh dengan beberapa tambahan orang. Assalamualaikum, ucap Najib. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Sita, bagaimana? Tanya Bule Fatma. Aku menggeleng, menegaskan kalau tidak menemukan petunjuk apapun. Sita, ini Pak Kades dan Mbah Suki, sesepuh desa ini, terang Nekmar. Aku hanya mengangguk sopan, tak bertanya lebih. Biarlah, aku sudah berjanji untuk tak mengutarakan apapun. Bagaimana, Cip? Ada petunjuk? Sudah dicari di semua tempat? Tanya Pak Kades. Kami kembali ke Cungkup itu, tidak ada siapapun, kata Najib. Pak Kades mengangguk singkat, lalu berpaling ke arah Om Panca. Panca, meskipun ini bukan hal biasa, aku menyarankan untuk tetap melapor ke polisi. Terlepas dari cerita kalian, aku takut kalau ini memang kasus penculikan, kata Pak Kades. Ia menatapku sesaat. Sejujurnya aku paham kalau Pak Kades mencurigaiku sebagai dalang dari semua ini.
Tapi bagaimana kalau anakku benar dijadikan tumbal? Tanya Bule Fatma gemetar. Shh, jangan bicara sembarangan, pinta Nekmar langsung mendekap Bule Fatma. Aku akan mencoba berkomunikasi dengan mereka, ucap Mbah Sugi. Mereka? Siapa yang dimaksud mereka oleh Mbah Sugi? Apakah orang tua ini bisa berkomunikasi dengan makhluk astral? Sekarang kalian beristirahatlah, ucap Mbah Sugi sambil berdiri dan berpamitan pulang. Selepas kepergian mereka, aku langsung membersihkan diri dan masuk ke dalam kamar. Kepalaku begitu pusing, memikirkan semua kejadian yang tidak masuk di akal ini. Begitupun memikirkan ritual yang bakal kujalani. Sakti, kenapa membuat banyak orang begitu repot? Awas saja, kalau ketemu bakal kugantung bocah itu dengan posisi terbalik. Pagi menjelang, aku terbangun dengan kondisi kebingungan, mencoba mencerna kenapa perasaanku begitu gundah. Kuhela nafas panjang, lalu bergegas keluar kamar, tapi tak mendapati siapapun, kecuali Nekmar yang sedang sibuk di dapur. Nek, panggilku. Duk, sarapan dulu. Panca dan Fatma sedang ke kantor polisi, jelasnya sebelum aku bertanya. Kuturuti, meski tidak bernafsu, aku harus mengisi perut dan menambah energi. Siapa tahu ritual yang akan dilakukan bakal menguras tenaga. Najib itu pemuda yang tekun, nenek yang mengurusnya semenjak kecil, ucap Nekmar. Memangnya kenapa, Nek? Tanyaku, tak paham dengan arah pembicaraannya. Nenek sudah tahu, Nduk. Nenek tidak mau kamu hidup sendiri setelah ini, ucap Nekmar. Dahiku berkerut, sepertinya aku tahu arah pembicaraan ini. Maksudnya? Tanyaku memastikan. Mau ya, Nduk? Kamu nenek nikahkan dengan Najib, ucap Nekmar serius. Aku menghela nafas panjang. Benar kan kalau nenek serius dengan ucapannya semalam? Apa harus dibicarakan sekarang, Nek? Toh Sakti juga belum ketemu kan? Kataku mencoba mengelak. Sita, sudah cukup nenek kehilangan Tati. Nenek mohon, mau ya kamu nikah sama Najib. Soal Sakti, nenek yakin pasti kalian bisa menemukannya, ucap Nekmar. Kupandangi raut wajah tua itu. Aku masih tidak paham kenapa Nekmar bisa berbicara seperti itu. Tapi haruskah aku mengalah? Toh aku tak pernah mengenal Najib. Menikah itu bukan hal yang main-main. Ya sudah, terserah nenek saja, jawabku akhirnya. Ya lebih baik seperti ini dulu, baru setelah Sakti ketemu, aku akan membicarakannya lagi. Matur nuwun ya, Nduk, ucap Nekmar memelukku erat. Setelahnya aku kembali ke kamar, berniat pergi ke Cungkup untuk mencari petunjuk. Namun saat hendak pergi, ternyata Najib sudah berdiri di teras rumah. Ayo, ucapnya saat melihatku dan langsung melangkah pergi. Aku tak menjawab, jengkel dengan sikap laki-laki itu. Kalau bukan karena Sakti, aku tak bakal sudi menerima perintahnya. Beberapa menit kami berjalan, akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana, di mana dindingnya hanya separuh, sisanya tertutup oleh papan kayu. Rumah siapa? Tanyaku. Najib tak menjawab. Ia sekedar menggerakkan dagunya, memintaku agar masuk ke dalam. Dan siapa sangka, ternyata sudah ada Om Panca dan Pak Kades di sana. Om Panca? Sita kira masih di kantor polisi, kataku. Sita, duduk dulu, pintanya. Segera aku tengok ke arah Najib untuk meminta petunjuk. Namun sepertinya laki-laki ini tak mau memberitahu. Kenapa, Om? Tanyaku kembali. Sudah, kita tunggu Mbah Sugi dahulu, kata Om Panca. Beberapa menit kami hanya diam sibuk dengan pikiran masing-masing hingga sudah siap, ucap suara serak dari arah dalam rumah. Aku berpaling, bergantian menatap Om Panca, Najib, dan Pak Kades untuk meminta penjelasan kepada mereka, tetapi tak satu pun membuka suara. Siap apanya? Tanyaku penasaran. Sita, maaf karena sudah meminta hal besar, tapi tolong bantu Om untuk menemukan Sakti, ucap Om Panca getir. Memangnya dari kemarin kita ngapain? Main petak umpet? Tanyaku. Mereka semua diam. Terlihat Om Panca begitu keluh untuk berbicara. Om, tanyaku sekali lagi. Om Panca menghela nafas panjang. Matanya tertuju tepat ke arahku. Semalam Najib sudah memberitahumu soal ritual itu? Tanya Om Panca. Aku mengangguk kaku, menunggu penjelasan darinya. Aku tak mengerti
Bukannya Najib meminta untuk tak menceritakan apapun. Kenapa Om Panca tahu ritual itu? Apa kamu bersedia? Tanya Om Panca. Langsung saja Om, apa yang harus kulakukan untuk menemukan sakti? Ucapku tak sabaran. Om Panca tampak mengumpulkan keberanian. Cukup lama aku menunggu ucapannya. Menikahlah dengan Najib dan lakukan ritual itu, ucap Om Panca dalam satu tarikan nafas. Hah? Menikah? Apa maksudnya? Tanyaku kebingungan, bergantian dengan menatap satu persatu orang yang ada di sana. Jangan salah sangka, aku tak pernah meminta ini semua. Kalau bukan karena aku sudah ditandai, aku pun tak sudi. Lihat saja dandananmu, jauh dari kata menawan, tukas Najib kejam. Aku melotot ke arahnya. Jauh dari kata menawan katanya. Hei, apa kabar dengan dandananmu? Sebentar Om, tolong jelaskan dulu, ucapku mencoba setenang mungkin. Om Panca menarik nafas. Ia menoleh ke arah Mbah Sugi yang diberikan anggukan persetujuan. Dulu sekali pernah terjadi hal serupa. Warga desa dihebohkan dengan kemunculan dedemit pembawa keranda. Satu persatu warga meninggal dengan kondisi tak lazim, ucap Om Panca. Terus apa hubungannya? Hubungannya aku menikah dengan orang itu, tanyaku sambil menuju ke arah Najib. Duh, sabar, ucap Mbah Sugi saat aku mulai menyela. Kamu ingat kenapa memimpikan Kromo Leo dan ibumu? Tanya Om Panca. Memoriku mundur ke belakang, mengingat mimpi yang kualami beberapa waktu lalu. Kejadian di mana aku selalu melihat sosok ibu yang tergantung di atas sebuah keranda bambu. Tidak akan pernah lepas ikatan yang terjadi antara Kromo Leo dan keluarga kita. Seharusnya ibumu yang melakukan ini semua, tetapi dia memilih untuk pergi. Kami hanya bisa menahan agar dedemit itu tak keluar dari tempatnya. Tapi sepertinya semua berubah. Ada seseorang yang sengaja melakukan ritual serupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh buyut kita. Jelas Om Panca. Aku diam 1000 bahasa. Ikatan dengan dedemit? Apakah ini jawaban kenapa mereka menghantuiku? Waktunya semakin sempit. Tulung, kalau sakti tidak ditemukan sampai malam Selasa Kliwon, bukan hanya keluarga kita, tetapi warga desa bakal mendapat malapetaka, ucap Om Panca. Lalu setelah menikah dengannya, apa yang harus kulakukan? Menjadi istri yang taat pada suami? Tukasku jengkel. Sungguh kalau begini caranya, ini persekongkolan. Aku tak harus bertanggung jawab untuk keselamatan semua orang di desa ini. Setelah kalian menikah, kita lakukan ritual di cungkup itu, seperti yang diucapkan Najib kemarin. Jelas Om Panca. Om, tapi ini soal masa depan Sita. Jangan bercanda lah, kataku mulai naik pitam. Om akan bertanggung jawab. Om pastikan Najib orang yang layak. Semua biaya kehidupan kalian sementara bakal Om tanggung, katanya memohon. Aku melotot ke arah adik ibuku itu. Apa ini tujuan mereka dengan mengajakku datang ke desa ini? Tapi kenapa harus dia? Tanyaku penasaran. Karena buyutnya juga melakukan ritual serupa, ucap Mbah Sugi. Aku mendengus kesal. Tanganku spontan memijat pelipis. Lalu kalau mereka yang melakukan, kenapa aku dan Sakti yang menjadi korban? Benar ucapan Ratih. Manusia memang serakah dan siap melakukan apapun demi tujuan mereka. Sita, tanya Om Panca. Aku menggeleng. Tidak tahu harus berucap apa. Bahkan, aku juga bingung mesti bertindak seperti apa. Kenapa semua bisa terjadi seperti ini? Sita, tolong. Pintanya sekali lagi. Tapi aku masih tidak paham. Kenapa harus aku? Dan kenapa Sakti yang harus menjadi tumbal terakhir? Tanyaku penasaran. Aku menatap bergantian mulai dari Om Panca, Najib, Mbah Sugi, bahkan Pak Kades yang sedari tadi diam, tak bersuara. Seperti yang kubilang tadi,
Seharusnya ibumu yang melakukan ini semua. Tetapi bapak dan ibuku justru membuat Tati keluar dari desa ini. Ucap Om Panca mulai tampak frustasi. Baik, aku bisa menerima alasan itu. Tapi kenapa mesti Sakti? Apa karena hari lahirnya? Kenapa bukan anak lain? Tanyaku mencoba mengulur waktu selama mungkin, mencari penolakan agar bisa lepas dari jebakan pernikahan ini. Sakti terlahir karena, kata Om Panca. Karena apa Om? Tanyaku. Karena kami juga melakukan ritual di cungkup itu, jawab Om Panca. Aku terhenyak. Ini menjawab semuanya. Kenapa Sakti begitu aneh? Kenapa Sakti begitu tertarik dengan cungkup itu? Sudah? Tanyaku. Maaf, apa maksudmu Sita? Tanya Om Panca. Sudah puas mencari masalah? Pernah berpikir kalau dampaknya bakal sejauh ini? Tanyaku. Om Panca tidak menjawab. Kepalanya menunduk. Tangannya terkepal kuat, seperti menahan emosinya. Om, ini alasanmu memintaku untuk datang ke tempat ini? Ini alasanmu agar aku mau menikah dengan orang yang tak kukenal sama sekali? Karena perbuatanmu, bentakku. Om Panca masih diam menunduk. Tak bisa kulihat raut wajahnya. Apa kamu juga yang membuat ibuku bunuh diri? Tanyaku pelan. Om Panca mendongak. Jelas kulihat laki-laki ini mengalah dengan egonya. Air matanya mengalir membasahi pipi. Aku memang melakukan ritual untuk mendapatkan anak, tapi aku bukan pembunuh, ucapnya tegas. Bukan pembunuh apanya? Nyatanya sekarang aku dan kalian juga bakal mati kan? Tak perlu jenius untuk mencerna ini semua. Ada orang yang memanfaatkanmu untuk mencari tumbal. Begitu kan? Tanyaku lancar. Duh, dengan kamu bertemu Danyang di tempat itu, berarti kamu yang dipilih. Maaf ya Nduk, ini bukan cuma untuk keluarga kalian. Aku takut malapetaka itu akan datang, ucap Basuki lembut. Aku memejamkan mata, menghirup nafas panjang dan dalam. Aku memikirkan semua resiko yang bakal terjadi. Baik, aku akan menikah dengannya. Tapi aku punya satu syarat. Om Panca mendongak. Apa biar Om lakukan? Ucap Om Panca. Setelah menikah, aku tidak mau disentuh oleh dia, ucapku. Semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka saling tatap satu sama lain. Jip, sampean orang ngandani babakan ritual kui, hah? Kamu tidak memberitahu ritualnya toh? Tanya Basuki. Najib menggeleng. Kalau aku memberitahu, pasti dia langsung menolaknya, ucap Najib sambil menyesap rokok di tangannya. Basuki tidak menjawab. Ia berpaling ke arahku dan berkata lembut. Duk, salah sawijine syarat agar ritual itu berhasil adalah dengan sepasang suami istri yang sudah melakukan hubungan badan, ucap Basuki. Dek, mata kananku berkedut. Apalagi ini? Bukannya Najib mengatakan kalau ritual yang akan dilakukan itu hanya mengambil bambu di keranda, terus menancapkan di rumah yang sudah ditandai? Aku memijat pelipisku. Tidak menyangka jika harus seperti ini. Kalau begini caranya, Najib dong yang diuntungkan. Baik, terserah kalian saja. Tapi aku mau Om Panca menjamin semuanya. Ingat semuanya, ucapku sambil mengusap air mata yang muncul di ujung mataku. Aku pastikan kalau Najib laki-laki yang bertanggung jawab, ucap Om Panca serius. Sedangkan Najib masih seperti orang melamun. Dari tadi ia hanya diam memperhatikan kami. Entah apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Aku tak mau menduga. Prosesi pernikahanku dengan Najib begitu sederhana. Aku tak memakai riasan apapun. Upacara sakral itu hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Maaf ya Nduk, ucap Nekmar. Perempuan itu menangis terseduh. Ia memelukku erat, seolah meminta penenangan yang tak bisa kuberikan. Yah, beginilah hidup. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi. Baru semalam aku diperlihatkan berbagai macam jenis dedemit,
Siangnya aku sudah menjadi istri dari orang yang sama sekali tak ku kenal. Malam mulai kembali menjelang. Aku dan Najib sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Mbah Suki, meski tanpa rasa. Tapi itulah salah satu syarat agar aku dan yang lainnya bisa selamat dari malapetaka ini. Bersiaplah. Setelah ini kita pergi ke rumah Mbah Suki. Baru kecungkup terkutuk itu, kata Najib. Aku harus melakukan ini sendiri? Tanyaku. Najib menoleh ke arahku. Ia menghela nafas panjang. Kita lakukan berdua. Tapi aku punya satu permintaan, ucap Najib. Apa? Tanyaku singkat. Meski dia suamiku sekarang, rasanya masih canggung untuk menunjukkan kemesraan. Ingat, aku menikah dengannya karena ritual bodoh itu. Jangan menangis kalau aku benar-benar mati, ucapnya sambil nyengir memamerkan gigi. Sial, baru saja menikah sudah menjanda, ucapku spontan. Kami saling tatap, lalu tertawa bersamaan. Sungguh rasanya semenit ini seperti menjalani hidup normal layaknya orang lainnya. Kami berjalan dalam diam, menembus kabut malam. Masing-masing dari kami menggenggam senter untuk menerangi jalan. Apa tidak ada warga yang tahu kalau Kromo Leo muncul kembali? Tanyaku. Mungkin mereka sudah menyadari, tapi menolak untuk tahu. Lagi pula masalah ini memang disimpan rapat-rapat, ucap Najib. Lalu bagaimana kalau dalang dari semua ini menyadari apa yang sedang kita lakukan? Tanyaku sambil berusaha menghindari genangan air. Najib berhenti mendadak. Ia menoleh ke arahku, tatapannya seperti orang linglung. Hei, panggilku panik. Takut laki-laki ini kesurupan di demit kampung. Najib mengerjap. Aku tadi sudah matiin kompor belum ya? Tanya Najib. Bangsat, umbatku langsung mendahuluinya. Bersambung. Nantikan bagian terakhirnya ya. Satu bagian lagi hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Netra Kala, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.